Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Nggih. Lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwal fi usul fiqh. Bagian pertama mengenai usul fikih. Nanti bagian keduanya fi qawaidil fiqh. Wa fihi, dalam kisam ini, thalathatu fusulin, ada 3 pasal. Al-faslu awal, pasal yang pertama, fi ta'rifi usulil fiqh wa mawdu'ihi wa faidatihi, mengenai pengertian atau definisi usul fikih. Apa itu usul fikih secara lughatan wastilahan, wa mawdu'ihi, dan tema atau objek pembahasan usul fikih, wa faidatihi, dan faedah atau manfaat usul fikih. Buat apa sih usul fikih itu? Ini akan dibahas. Al-mabahathul awal fi ta'rif usulul fikih. Pembahasan pertama, ta'rif usul fikih. Al-asal usul fikih, sebagaimana kita lihat sendiri, kita tahu, terdiri dari 2 kata, usul dan fikih. Dipreteli siji-siji, dikupas satu-satu oleh musannif. Pertama dari kata-kata usul. Usul itu jamak dari kata asal. Aslun, aslani, usulun. Asal itu apa? Al-aslu lughatan, secara bahasa, ma buniya alaihi ghairuh, sesuatu yang dibangun di atasnya perkara yang lain. Artinya sesuatu yang dijadikan landasan oleh perkara lain. Bahasa penake pondasi. Pondasi kan sesuatu yang ditumpu oleh perkara lain. Dalam definisi atau ibarah yang lain, redaksi yang lain, asal secara bahasa yang bani alaihi ghairuh, sesuatu yang terbangun atasnya sesuatu yang lain. Wa qila mansya'u syai', asal dari sesuatu atau sumber dari sesuatu. Ngomong ini khamr ki asalnya tekan ndi, Pak? Maksudnya mansaknya dari mana? Asal mulanya dari mana? Oh, dari anggur. Ini mansya'ul khamr al-ainab, umpama begitu itu. Mafhum ya? Wa qila al-aslu ma yatafarra'u anhu ghairuh, sesuatu yang perkara lain bercabang dari dia. Jadi sesuatu yang bercabang. Kalau cabangnya namanya fara'. Nah, sesuatu yang menjadi cabang dari perkara lain jenenge asal. Nah, sebagian ulama mengatakan redaksi ini bahwasanya asal secara bahasa adalah ma yatafarra'u anhu ghairuh, sesuatu yang bercabang. Asal dari cabang adalah redaksi yang terbaik. Kenapa? Li'annahu la yuqal innal walad yambani 'alal walid wa yuqal innahu far'u. Krono ning Arab kan biasa toh, bapak diarani asal, anak diarani fara'. Nek asal iku mbok bahasakan sebagai mabudi ala ghair dadi lucu. Bapak adalah sesuatu yang dibangun di atasnya anak. Kan lucu. Ya enggak? Bapak adalah asal bangunannya anak. Nah, kan agak aneh gitu. Tapi kalau definisinya ma yatafarra' anhu ghairuh, perkara yang bercabang, nah, jadi cocok. Anak adalah cabang dari bapak. Artinya anak yaitu fara' itu cabangan dari bapak sebagai asal. Jadi sebetulnya kata sebagian ulama paling pas itu ma yatafarra' anhu ghairuh, sesuatu yang perkara lain bercabang dari sesuatu itu. Tapi yang familiar ma buni alaihi ghairuh. Jadi paling enak ya sing pertama iki jane.
Asal itu apa? Perkara sing ghairuhu atau perkara lain dibangun di atas dia. Bahasa lainnya ya asas atau pondasi. Ka aslil jidar asasihi. Wa aslil syajarah tarfuha athabit fil ard. Kaya dene tembok ada apa? Pondasinya. Atau pohon ada istilahnya akarnya. Di mana batang pohon itu dibangun atau berdiri di atas akar yang menancap di bumi. Maka usul fikih itu apa secara bahasa? Ya asas-asas atau pondasi-pondasi fikih. Ini fikih itu nanti akan dijelaskan apa itu fikih, dibangun di atas asas-asas ini, dibangun atas ilmu ini. Sedangkan al-far'u lughatan mabuni alaihi ghairi, sesuatu yang dibangun di atas perkara lain. Seperti apa? Cabang-cabang pohon li asliha, ranting, batang, itu kan berada di atasnya akar. Tembok dan lain sebagainya itu berada di atasnya pondasi, cabang. Maka furu'ul fikih maksudnya ya cabangan-cabangan fikih. Wal aslu istilahan, adapun asal secara istilah itu bagaimana? Yuqalu al asl secara istilah. Istilah itu maksudnya kesepakatannya para ahli. Jadi istilah itu dari kata-kata ittafaqa. Istilahal qaum ittafaqa, kesepakatan. Kayak gini. Rafa secara bahasa, secara lughah maknanya tinggi. Tapi secara istilah kadang-kadang bukan mesti tinggi maknanya. Menurut istilah nahwiyin artinya kesepakatan ulama nahwu, rafa itu apa? Sebagai i'rab. Nanti kalau contoh lagi apa? Kadang-kadang malah satu kata itu istilahnya banyak. Kalam itu secara lughah ya mayutakallamu bihi, sesuatu yang pembicaraan. Kalam itu pembicaraan. Tapi secara istilah ya macam-macam. Nek kalam munggune mutakallimin ulama akidah, maksudnya kalamullah itu ya sifat yang ada pada zat Allah yang qadim. Nek kalam munggune ahli nahwu ya al-lafdhu al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Kalau kalam menurut ulama hadis beda lagi. Fihi kalam. Ini rawi ini ada sesuatu di dalamnya, artinya tidak sahih. Masih perlu dipertanyakan kredibilitasnya kayak semacam ini. Dan nanti menurut ilmu yang lain tentu saja juga beda. Istilah ringkese, istilah itu sesuatu yang disepakati. Nah, asal secara istilah maknanya banyak. Bisa bermakna dalil. Yang kedua bisa bermakna qawaid kulliyah. Yang ketiga bisa bermakna ar-rajih. Yang keempat bisa bermakna al-mustashab. Tapi yang paling cocok dengan pembahasan usul fikih adalah ad-dalil. Contoh asal dengan makna istilah dalil. Kata-kata aslu wujubiz zakati al-kitabu. Banyak di kitab-kitab itu. Aslu wujubiz zakat al-kitabu. Asalnya, ujubnya zakat, kewajiban zakat adalah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Asal di sini dalil wujub zakat, dalil atau dasar kewajiban zakat adalah Al-Qur'an. Yaitu firman Allah wa atuz zakat. Kadang-kadang asal secara istilah bermakna al-qawaid atau al-qaidah al-kulliyah. Kaidah yang mencakup keseluruhan, kaidah universal. Contohnya apa? Ibahatul maitah lil muttar
khilaful asl. Kata-kata kebolehan makan bangkai untuk orang yang terdesak, orang yang terpaksa adalah khilaful asl. Apa maksud khilaful asli di sini? Tidak sesuai dengan kaidah umum, yaitu kullu maitatin haramun. Kaidah kuliah enak ya. Rumus umum atau kaidah umum. Kalau menurut sebagian ulama, al-qawaid allati lam tadkhul qa'idatun minha tahta qa'idin ukhra. Kaidah atau rumus-rumus yang tidak masuk kaidah dari situ di bawah kaidah yang lain. Ada kaidah yang berdiri sendiri. Contohnya al-umur bimaqasidiyah itu kan enggak masuk di ad-dharar yuzalu gitu. Atau yang lain sebagainya. Kaidah umum gitu aja. Umum bisa juga kaidah universal, kaidah makro atau sebagainya. Yang penting satu kaidah yang banyak mencakup bagian-bagian di bawahnya. Seperti kaidah al-umur bimaqasidiyah. Itu kan nanti banyak anak buah itu. Maqasidul lafzi ala nadil lafzi idza yushtaru fi ta'yin fal khata' fi mubtil dan lain sebagainya. Contohnya hormat alaikum maitah sebagaimana firman Allah. Ini yang ketiga, la aslu fil kalam al haqiqah. Maknanya ar-rajih. Jadi pada dasarnya atau pada asalnya dalam ucapan itu hakikat. Maksudnya apa? Asal di sini maknanya ar-rajih, yang unggul. Artinya apa? Ketika orang itu berbicara, maka pertama kali yang terbesit di hatinya itu kata-kata hakikat, bukan majas. Ngomong ini, aku mau ndelok tikus. Pertama kali orang dengar kata tikus, yang dimaksud tikus hewan itu, bukan tikus majazi koruptor. Tikus kan ada dua, tikus hakiki, ada tikus majazi. Ada kata aku ndelok tikus, ya tentu saja dimaksud tikus hakiki. Artinya al-aslu fil kalam al-haqiqah, ar-rajih 'inda sami' al-haqiqah. Aku mau ndelok macan. Maksudnya ya macan hewan itu. Mafhum ya? Nah, kecuali kalau ada korina. Saya tadi lihat macan di kelas. Maksudnya yo orang yang berani. Kemudian yang keempat bermakna istishab, meneruskan sesuatu yang sudah ada. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Idza tayaqqana al-wudu' wa syakka fil hadath fa huwa thahir. Kata-kata al-aslu baqa'u makana makana. Pada asalnya hukum itu ditetapkan sesuai dengan yang telah ada. Maksudnya tustashabut taharah hatta yathbuta hududu naqidhiha. Li'anna al-yaqin la yazulu bisyak. Maksudnya al-aslu baqa'u makana ala makana idza tayaqqana al-wudu' wa syakka fil hadath fa thahir. Suci itu dihukumi lanjut, tetap suci sampai betul-betul diyakini hadas. Paham? Wal awfaq bil maqam ad-dalil. Tapi yang paling munasib, paling sesuai, paling relevan dengan pembahasan usul fikih itu dalil. Jadi rata-rata nanti al-aslu itu rata-rata ya Kak kabeh. Maksudnya al-aslu itu dah dalil. Oke. Kita kemarin bahas kata-kata asal secara istilah dan belum mengatakan al-awfaq bil maqam ad-dalil. Maksudnya sebagaimana yang tertulis di ta'liq al-aghlab fi ilmil usul. Maksudnya al-awfaq itu lebih tepatnya al-aghlab, yang paling banyak, yang paling mendominasi. Artinya kebanyakan kata-kata asal dalam kitab-kitab usul fikih, dalam kajian usul fikih bermakna dalil. Maka melihat arti kata usul secara istilah kebanyakan dalil, berarti makna usul fikih adalah dalilul fiqhi ala sabilil ijmal. Dalil-dalil fikih secara global, secara ijmali. Contohnya mutlaqul amri lil wujub wa mutlaqun nahyi lit tahrim wa mutlaqu fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma' wa mutlaqul qiyas hujjatun adalah hujjah. Dalil fikih secara ijmal. Contohnya amr
fil asli lil wujub atau al aslu fil amri lil wujub. Perintah secara mutlak artinya jika tidak ada qarinah yang membelokkan dari asalnya adalah untuk kewajiban atau untuk mewajibkan. Wa mutlaqun nahyi lit tahrim. Nahi secara mutlak adalah untuk mengharamkan. Fi'il Nabi, ijma', qiyas, semuanya adalah hujjah, bisa dijadikan dalil dan semacamnya. Ini ta'rif sangka usul fikih. Nah, kalau fikih itu apa? Fikih secara bahasa maknanya faham. Seperti kata-kata faqih tu kalamak. Aku faqih terhadap kalammu. Maksudnya aku paham dengan pembicaraan Anda. Jadi faquha maknanya faham. Itu secara istilah, secara lughawi. Secara lughah, secara bahasa. Adapun secara istilah, secara terminolog, fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ilmu mengenai hukum-hukum syar'i yang metodenya diambil dari ijtihad, dari proses ijtihad. Seperti contohnya ilmu mengenai bahwa niat dalam wudu adalah wajib dan semacamnya dari persoalan-persoalan ijtihadiyah. Contoh fikih itu apa? Niat dalam wudu itu wajib. Artinya untuk menyimpulkan bahwa niat dalam wudu itu wajib, perlu ada proses. Contohnya prosesnya baginda Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, innamal a'mal binniyat. Maka dari sini dilihat, para ulama melihat, lah wudu itu termasuk amal atau tidak? Wudu itu termasuk amal. Berarti wudu tidak sah kecuali dengan niat. Nah, karena ini ada prosesnya yang panjang, tentu saja banyak perbedaan akhirnya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, maksudnya innamal a'malu binniyat innama sihhatul amal. Kalau menurut Hanafi, innama kamalul a'mal. Sehingga menurut Hanafi, niat dalam wudu hukumnya sunnah. Nek mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Nah, tentu saja kata-kata al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad ini mengecualikan hukum-hukum yang non syar'i. Contohnya bil ahkam al-aqliyah, hukum-hukum logika. Hukum-hukum akal, hukum-hukum logis. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin di dalam ilmu kalam. Ini kan ahkam aqliyah. Suatu benda harus menempati satu ruang atau istilahnya dengan tahayyuz. Tuhan harus satu. Akal tidak menerima Tuhan itu dua. Ini kan hukum-hukum aqliyah. Atau hukum-hukum hissiyah, hukum-hukum empiris, hukum-hukum yang berdasarkan indrawi. Contoh bangunan, musik, ilmu hitung-hitungan, atau ilmu yang bukan berkaitan dengan hukum, contohnya hukum zat, bukan dengan hukum, contoh ilmu dengan mengenai zat atau sifat, contoh jism atau arat. Mafhum ya? Dan sifat. Jadi umpama gelas ini zat, terus gerak diam itu sifatnya, bentuknya itu bagian dari sifat, warnanya bagian dari sifat atau aksiden. Ini mafhum ya? Jadi fikih itu apa? Yang pertama hukum
yang kedua syar'i, yang ketiga diperoleh melalui proses ijtihad. Berarti ada 3 dobit, ada 3 batasan. Fikih yang pertama harus hukum, menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Maka ilmu tentang zat dan sifat tidak termasuk. Kemudian yang kedua harus syar'i, artinya berdasarkan syariat, Al-Quran hadis, bukan akal, bukan juga empiris. Kemudian juga mengecualikan hukum-hukum syar'i tapi tidak diperoleh melalui proses ijtihad. Memang ada ya, banyak hukum-hukum syar'i yang diperoleh tidak melalui ijtihad. Contohnya sholat 5 waktu adalah wajib. Ini nggak perlu proses ijtihad. Wis genah riwayatnya atau thubutiyahnya qat'i Al-Qur'an aqimus shalah, ngingkari sok kufur. Secara dilalahnya maknanya juga qat'i, tidak mengandung makna yang lain. Salat ngono ya salat, ya sesuatu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wa atu zakah atau zina itu haram, khamr itu haram. Ini kabeh masalah qat'i, tidak perlu ijtihad. Maka persoalan sholat 5 waktu itu wajib, zina itu haram, khamr itu haram, tidak termasuk fikih. Gak mlebu sangka fikih. Sebab apa? Tariquha laisa bil ijtihad. Paham ya? Ya. Contoh usul fikih itu bagaimana? Coba di taklek itu bagus sekali kalau kalian baca itu. Contoh aqimus shalah. Nah, kata-kata aqimus shalah adalah perintah. Tegakkanlah salat. Atau atuz zakah, bayarlah zakat. Ini perintah. Wal amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka hasilnya menjalankan salat adalah wajib. Membayar salat adalah wajib. Di sini ada 3 persoalan. Yang pertama itu belum usul fikih. Jadi kesimpulan kita mengatakan bahwa aqimus shalah adalah perintah. Kata-kata aqimus shalah adalah perintah itu belum usul fikih, itu masih ilmu lughah. Aqimu adalah fi'il amr. Nah, begitu. Fi'il amr menunjukkan perintah. Wa atu zakah adalah fi'il amr. Fi'il amr menunjukkan perintah. La taqrabus shalah wa antum sukara. La taqrab ini adalah larangan. Fi'il nahi menunjukkan larangan. Ini belum usul fikih, ini masih lughah. Lah yang kedua, perintah fil asal lil wujub, asal dari perintah adalah memberikan makna wajib. Lah ini baru usul fikih. Aqimus shalah adalah perintah, ini lughah. Perintah menunjukkan kewajiban. Lah ini baru usul fikih. Kemudian yang ketiga, karena perintah salat itu menunjukkan wajib, maka salat hukumnya wajib. Iki mlebune nanggone kaidah fikihiyah far'iyah, bukan dari ilmu usul. Artinya iki sangka hukum-hukum syar'i sing far'i duduk sing usul. Paham ya? Bukan termasuk usul fikih, tapi termasuk hukum syariat. Paham ya? Hasilnya. Jadi iqamatus shalah wajib atau wajibah iki hasil dari usul fikih, bukan usul fikih sendiri. Atuz zakah adalah perintah, ini lughah. Perintah menunjukkan wajib, ini usul fikih. Maka bayar zakat itu wajib, ini hasil dari usul fikih. Jangan makan riba. Jangan makan riba. Ini adalah larangan. Ini lughah. Larangan menunjukkan haram, usul fikih. Maka makan riba adalah haram. Ini hasil dari usul fikih. B. Paham enggak? Kurang lebih. Oke. Kapan-kapan ada tanya jawab, nggak ada yang usul begitu itu. Jadi ada tanya jawab biar hidup gitu ngaji. Ora kaya bayan.